Halo semuanya, nama saya KJ Liga Berusurbati dengan NIM 1020250111. Di sini saya akan membahas materi mengenai perhitungan ukuran posisi atau perhitungan data tunggal, kuartil, desil, dan juga persentil. Adapun latar belakangnya yaitu dalam statistika kita tidak hanya perlu mengetahui nilai rata-rata suatu dari data, tetapi juga perlu memahami bagaimana posisi suatu data dalam keseluruhan kumpulan data. Untuk itu digunakan ukuran posisi seperti kuartil, desil, dan juga persentil. Ukuran posisi sangat penting karena membantu kita mengetahui letak suatu nilai, apakah berada di bagian bawah, tengah, atau atas dari suatu data. Dengan demikian, analisis data menjadi lebih lengkap dan juga mendalam. Adapun pengertian ukuran posisi. Ukuran posisi adalah metode dalam statistika yang digunakan untuk membagi data yang telah diurutkan menjadi beberapa bagian yang sama besar. Sebelum menggunakan ukuran ini, data harus diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar agar hasilnya lebih akurat. Ukuran posisi tidak hanya menunjukkan nilai, tetapi juga memberikan gambaran tentang penyebaran data. Hal ini sangat membantu dalam memahami distribusi data secara keseluruhan. Adapun pengertian kuartil yaitu ukuran yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Kuartil terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Kuartil 1 menunjukkan 25% data terendah. Kuartil 2 menunjukkan 50% data, ataupun median. Kuartil ketiga menunjukkan 75% data. Kuartil kedua atau median merupakan nilai tengah dari data. Sedangkan kuartil 1 dan kuartil 3 membantu kita melihat batas bawah dan batas atas dari sebagian besar data. Untuk menentukan kuartil, langkah pertama adalah mengurutkan data. Setelah itu, kita mencari posisi kuartil menggunakan rumus atau metode tertentu, lalu menentukan nilainya berdasarkan posisi tersebut. Kuartil sangat berguna dalam analisis data karena dapat digunakan untuk mengetahui penyebaran data, menentukan nilai tengah, dan mendeteksi nilai ekstrim atau pencilan. Dan adapun pengertian desil yaitu ukuran yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Desil terdiri dari desil 1 sampai desil 9, di mana setiap desil mewakili 10% bagian data. Sebagai contoh, desil 1 menunjukkan 10% data terendah. Desil 5 sama dengan median atau 50%. Desil 9 menunjukkan 90% dari data. Desil digunakan ketika peneliti membutuhkan pembagian data yang lebih rinci dibandingkan kuartil. Dengan menggunakan desil, kita dapat mengetahui posisi suatu data dengan lebih detail. Langkah menentukan desil hampir sama dengan kuartil, yaitu mengurutkan data, menentukan posisi desil, menentukan nilai berdasarkan posisi tersebut. Desil sangat berguna dalam analisis yang membutuhkan pengelompokan data secara lebih spesifik. Adapun pengertian dari persentil yaitu ukuran yang membagi data menjadi 5 menjadi 100 bagian yang sama besar. Persentil terdiri dari persentil 1 sampai persentil 99.
di mana setiap nilai menunjukkan persentase tertentu dari data. Contohnya, persentil 25 berarti 25% data berada di bawah nilai tersebut. Persentil 50 sama dengan median. Persentil 90 berarti 90% data berada di bawah nilai tersebut. Persentil memberikan informasi yang paling rinci dibandingkan kuartil dan juga desil. Oleh karena itu, persentil sering digunakan dalam penilaian ujian, data kesehatan, penelitian sosial. Dengan persentil, kita bisa mengetahui posisi seseorang atau suatu nilai secara lebih detail dibandingkan yang lain. Perbedaan utama dari ketiga ukuran ini terletak pada jumlah pembagian data. Kuartil sama dengan 4 bagian, desil sama dengan 10 bagian, persentil sama dengan 100 bagian. Semakin banyak pembagian, semakin detail informasi yang diperoleh. Oleh karena itu, pemilihan ukuran posisi harus disesuaikan dengan kebutuhan analisis data. Adapun manfaat ukuran posisi. Ukuran posisi memiliki banyak manfaat dalam penelitian, antara lain mengetahui posisi suatu data dalam kelompok, membantu memahami penyebaran data, mengidentifikasi nilai ekstrim, dan mempermudah analisis dan pengambilan keputusan dalam kehidupan nyata. Ukuran ini sering digunakan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan juga bidang ekonomi. Adapun teori pertama yaitu kuartil merupakan ukuran letak dalam statistika yang digunakan untuk membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama besar. Dengan kata lain, kuartil membantu kita mengetahui bagaimana data tersebar dalam suatu kelompok. Terdapat 3 nilai kuartil, yaitu kuartil pertama, kedua, dan juga ketiga. Kuartil kedua disebut juga median, yaitu nilai tengah dari seluruh data. Kuartil pertama menunjukkan batas 25% data terendah, sedangkan kuartil ketiga menunjukkan batas 75% dari data. Artinya, kuartil membantu kita memahami posisi suatu nilai dalam data, apakah berada di bagian bawah, tengah, atau atas. Sebelum menentukan kuartil, data harus diurutkan terlebih dahulu dari nilai terkecil hingga terbesar. Setelah itu, barulah kita menentukan letak dan nilai kuartil menggunakan rumus atau metode tertentu. Kuartil sangat berguna untuk melihat penyebaran data, mendeteksi nilai ekstrim, serta membantu dalam analisis statistik. Dan adapun teori keduanya yaitu selain kuartil terdapat ukuran letak yaitu desil dan persentil yang digunakan untuk membagi data menjadi bagian yang lebih rinci. Desil adalah ukuran yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Terdapat 9 nilai desil yaitu desil 1 sampai desil 9. Di mana setiap desil menunjukkan posisi tertentu dalam data, misalnya desil 1 menunjukkan 10% data terendah, sedangkan persentil adalah ukuran yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Persentil memiliki nilai dari persentil 1 sampai persentil 99. Di mana setiap nilai menunjukkan persentase tertentu dari atas. Misalnya persentil 25 berarti 25% data berada di bawah nilai tersebut. Desil dan persentil digunakan ketika peneliti membutuhkan informasi yang lebih detail dibandingkan dengan kuartil. Dengan menggunakan desil dan persentil, peneliti dapat melihat posisi data secara lebih spesifik. Oleh karena itu, ketiga ukuran ini sangat penting dalam analisis data, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan juga penelitian sosial. Adapun soal kasus yang pertama yaitu seorang guru ingin mengetahui posisi nilai siswa secara rinci hingga ke persen. Pertanyaannya, ukuran yang digunakan adalah
A kuartil, B desil, C persentil, D modus. Jawaban yang tepat yaitu C persentil. Pembahasannya, persentil membagi data menjadi 100 bagian sehingga memberikan informasi yang paling rinci tentang posisi suatu nilai dalam data. Adapun soal kasus kedua, dalam sebuah penelitian, data dibagi menjadi 10 bagian untuk melihat posisi siswa dalam kelompok. Pertanyaannya, ukuran yang digunakan adalah A kuartil, B desil, C persentil, dan D median. Jawaban yang tepat yaitu B desil. Pembahasannya, desil membagi data menjadi 10 bagian sama besar, sehingga cocok digunakan untuk kasus tersebut. Dan adapun soal kasus yang ketiga yaitu seorang peneliti memiliki data nilai siswa yang telah diurutkan. Ia ingin membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Pertanyaannya, ukuran yang digunakan adalah A desil, B persentil, C kuartil, D rata-rata. Jawaban yang tepat yaitu kuartil. Pembahasannya, kuartil digunakan untuk membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Jadi, jika peneliti ingin membagi data menjadi 4 bagian, maka menggunakan kuartil. Adapun kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu, kuartil, desil, dan persentil merupakan bagian dari ukuran posisi dalam statistika yang digunakan untuk mengetahui letak suatu data dalam kumpulan data yang telah diurutkan. Ketiga ukuran ini membantu membagi data menjadi beberapa bagian yang sama besar, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami penyebaran dan distribusi data. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian, desil menjadi 10 bagian, dan persentil menjadi 100 bagian. Semakin banyak pembagian yang digunakan, maka informasi yang diperoleh akan semakin rinci. Oleh karena itu, pemilihan jenis ukuran posisi harus disesuaikan dengan kebutuhan analisis data. Dengan memahami kuartil, desil, dan persentil, peneliti dapat mengetahui posisi suatu nilai, mengidentifikasi data ekstrim, serta membuat analisis yang lebih akurat. Hal ini sangat penting dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan penelitian, karena dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.